Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman. Wassalatu wassalamu ala rasulihi ashabil kiram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi bahwa 10 pertama bulan Ramadan kita masih menggunakan kajian umum. Dan insyaallah nanti setelah kita memasuki fase kedua baru kita bicara tentang hal-hal yang khususnya mengenai zakat, infak, dan sedekah dan lain-lain yang berhubungan juga dengan nuzulul Quran dan Lailatul Qadri. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita mengambil judul Jalan Menuju Akhirat. Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa ada dua rute yang digunakan menuju akhirat. Di dalam ayat Allah berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Allah berfirman, sampaikan berita penting ini kepada umatmu. Yang pertama, berita penting. Siapa yang ingin selamat sampai ke akhirat, maka hendak dia menggunakan jalan lurus yang tidak punya risiko. Rambu-rambunya adalah iman. Kalau iman mengatakan kiri, maka kita ke kiri. Kalau iman mengatakan kanan, kita ke kanan. Kalau iman mengatakan stop, stop. Kalau iman mengatakan lanjut, kita lanjut. Ini jalan lurus. Kemudian rute yang kedua, rute dengan jalan pintas tetapi mengandung risiko. Allah mengatakan, "Wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang tidak ingin selamat, maka tentu tidak menggunakan iman sebagai rambu-rambu. Risikonya banyak. Tebing, bisa jatuh, ada banyak kecelakaan, dan akhirnya tidak sampai pada tujuan. Jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin kita mengira bahwa hidup di dunia ini bebas-bebas saja. Tetapi ternyata tidak bebas. Orang yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini tidak bebas, berarti orang itu mengerti bahwa ada CCTV yang dipasang oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ada pengawas yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengawasi kita. Al-Quran mengingatkan, hei hati-hati manusia, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan, illa ladaihi, terkecuali di sisinya ada dua malaikat. Yang pertama di kanan namanya Raqib, yang selalu mengurus, yang selalu mencatat, yang selalu memotret perbuatan baik kita. Di kiri namanya Atid, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat seluruh perbuatan ucapan dari yang tidak benar. Inilah yang kita yakini bahwa tidak bebas, karena CCTV ini terus mengintai kita. Dan nanti di hari kemudian kita akan datang di sana
dengan membawa semua ini dan diaudit. Buktinya kamu pernah hidup di dunia berapa lama? Buktinya kau pernah hidup di dunia, apa yang kau perbuat, diaudit. Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ini diperjelas. Allah mengatakan wa ja'at kullu nafsin, semua orang akan menuju akhirat. Dengan siapa? Ma'aha sa'iqun, dengan catatan yang dia bawa. Maka diaudit. Wa syahid, begitu pula dengan saksi yang sudah dipersiapkan. Ada saksi dari diri kita, ada saksi dari luar diri kita. Saksi di dalam diri, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saatnya nanti nakhtimu ala afwahihim, tidak diperkenankan bicara mulut, ditutup. Tetapi yang diperkenankan bicara wa tukallimuna aydihim, para tangan ini bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki mereka. Lalu anggota badan, lalu mulut keberatan, protes kepada Allah. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu bisa bicara? Kenapa kamu saksikan kami? Tetapi anggota badan yang diizinkan oleh Allah bicara mengatakan, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Sebenarnya bukan kemauan saya, tapi Allah yang kasih izin kepada saya untuk bicara, maka saya bicara. Jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah mengingatkan bahwa kita manusia ini sepertinya orang musafir, tidak bisa terlalu lama-lama di dunia. Seperti orang musafir. Ya, ada namanya masa panen. Rasulullah mengatakan, wa hasadu ummati bainas sittina was sab'in. Ingat, masa panen umatku umur antara 60 dan 70 tahun. Di sana kita berhenti. Mau tidak mau, pasti berhenti. Selesaikan, tanggalkan semua urusan di dunia ini. Selesai semuanya. Tetapi ada yang perlu ingat, bahwa sebelum kita sampai di dunia, Allah membuat perjanjian kepada kita. Perjanjian apa? Tolong dibaca ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah mengatakan, ingat ketika Allah mengambil perjanjian dengan kamu, dengan cucu-cucu Adam, mempersaksikan terhadap dirinya. Lalu Allah berfirman, alastu bi rabbikum, sekarang kamu calon penduduk dunia, tapi saya mau ambil perjanjian dengan kamu. Sekarang akui, apakah bukan saya sebagai Tuhanmu? Apa jawaban ketika itu? Qalu bala. Ya Allah, betul bahwa Engkau sebagai Tuhan saya. Syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Allah mengambil perjanjian ini supaya ketika kita di dunia tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak bawa apa-apa, tidak ada perjanjian dengan Tuhanku. Tapi begitu kita sampai di dunia, syahadat kedua yang kita pakai, syahadat pertama itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu syahadat yang pertama. Dan syahadat yang kedua kita ulangi di dunia, itu namanya syahadat syar'i, pembuktian dari syahadat pertama. Jemaah sekalian yang berbahagia, betul setelah kita lahir di dunia, Allah memutuskan dua sesuatu. Keputusan pertama, berlaku yang namanya amal saleh, maka itu ada ampulo diedarkan. Amal saleh berlaku untuk apa? Ini yang kita mau bawa ke sana. Berlaku amal saleh. Yang kedua, keputusan dari Allah, berlaku yang namanya dosa. Itulah manusia. Kalau hewan tidak. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a falaiha. Keputusan Allah ini dua. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang melakukan amal saleh, maka dirinya yang dapat hasilnya.
Wa man asa'a fa 'alaiha, siapa yang melakukan dosa maka dia pula yang harus tanggung jawab. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa. Kita diajarkan oleh Rasulullah doanya seperti ini. Baca setiap kali kita salat. Allahumma khtim amalana bi husnil khatimah wa la tahtim bi su'il khatimah. Ulang-ulangi. Allahumma khtim amalana, ya Allah tutup seluruh amalan saya bi husnil khatimah, dengan husnil khatimah, wa la tahtim bi su'il khatimah, dan jangan sama sekali ya Allah tutup seluruh amal saya dengan su'il khatimah, yakni keburukan yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.